Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan polisi tidak secara khusus melakukan penyitaan buku yang berisi pemikiran kiri dan anarkisme. Buku-buku tersebut dibawa dari lokasi penggeledahan saat tengah dilakukan pendalaman terkait kerusuhan Agustus lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan buku-buku tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan. Dirinya menambahkan dalam setiap tindak pidana, polisi pasti melakukan penggeledahan dan barang apapun yang ada di lokasi akan turut diamankan. Ia pun kembali menekankan polisi tidak pernah mempermasalahkan buku pemikiran kiri ataupun kanan. Kita tidak melakukan penyitaan terhadap buku aliran kiri, tidak. Tapi pada saat kita melakukan proses penanganan suatu tindak pidana, tentunya pada saat kita melakukan penggeledahan dan kemudian kita melakukan penyitaan terhadap hal-hal yang kita temukan di TKP, ya mungkin ada catatan, belanja dan sebagainya, itu pun juga kita amankan. Jadi tidak ada kaitannya dengan buku yang di dalamnya berisi aliran kiri atau aliran kanan, tidak seperti itu. Bukan karena judul bukunya kan itu disita Pak Kapolri? Kebetulan saja ada buku itu, tapi bukan karena bukunya ataupun aliran yang ada di dalam buku itu kemudian membuat buku itu disita. Jadi saya ingin meluruskan masalah itu. Menko Bidang Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra pun menyebut pemerintah tidak pernah melarang buku dengan berbagai aliran untuk diterbitkan. Menurutnya, penggeledahan dan penyitaan terhadap buku-buku tersebut untuk pendalaman penyidikan. Apakah ada keterkaitannya dengan pihak lain ataupun tidak? Pemerintah tidak melarang buku-buku apapun yang diterbitkan. Bahwa dilakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat tinggal aktivis, kalau nggak salah lupa saya dari Riau ya, atau dari Pedro sendiri, itu sebenarnya hanya untuk pendalaman bagi kepentingan penyelidikan untuk melihat apa latar belakang semua ini. Ada network, ada keterkaitan dengan pihak lain atau tidak. Sebelumnya, Polda Jabar telah menetapkan 26 tersangka perusuh pada demo akhir Agustus lalu. Dari pendalaman dan barang bukti yang disita, salah satunya adalah buku berliteratur anarkis. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan keterlibatan jaringan internasional yang bekerja sama dengan para tersangka. Bahkan, jaringan internasional tersebut turut memberikan dana saat demo terjadi. Mahasiswa punya kekecewaan yang berat terhadap negara ini. Membaca literatur-literatur yang ada di depan ini semua. Membeli, memposting ke kelompok anarkis tertentu di luar negeri. Dan dia berhasil diterima, accepted oleh kelompok internasional tersebut. Buktinya kelompok internasional tersebut mengirimkan dana kepada mereka. Ini benar, ini real ada, dan duitnya juga ada. Semua buktinya kami ada. Sementara di Jawa Timur, sebanyak 997 orang dilakukan pemeriksaan karena terbukti aktif dalam tindak kriminal saat demo rusuh akhir Agustus lalu. Dari penyidikan, polisi menyita belasan buku yang berisi ajaran anarkisme dari tangan pelaku. Untuk ini kami mendalami dengan adanya buku bacaan-bacaan ini, menjawab sekaligus yang nomor 3, apa dasarnya disita. Untuk mendalami bahwa ya, apakah buku bacaan ini berpengaruh terhadap ya, cara pandang seseorang, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Ya. Pendalaman-pendalaman ini penting ya, karena kita ingin menghubungkan ya, motif pola hubungan ya, peristiwa rusuh yang terjadi kemarin. Jika penyitaan buku terhadap sejumlah aktivis dan tersangka kerusuhan untuk pendalaman dan kepentingan penyidikan, maka transparansi hasil penyidikan harus dibuka secara terang benderang. Kini publik berharap
bahwa penyitaan buku yang dilakukan kepolisian tidak menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpikir dan berpendapat. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga sudah bergabung Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Pak Yusuf dan juga Bung Julius. Selamat malam, Priska, Mas Julius. Selamat malam. Malam, Mas Yusuf. Malam, saya ke Pak Yusuf dulu. Meskipun Kapolri kan sudah bilang bahwa tidak ada kekhususan sebenarnya untuk menyita buku kiri dan anarkistis, tapi sebenarnya Kompolnas melihat relevansi itu disita sebagai bukti apa? Ya, kalau berpijak pada perspektif penyidik ya tentu penyidik boleh-boleh saja memberikan alasan yang sebagaimana yang disampaikan dalam rilis seperti di Polda Jawa Timur. Ya. Cuman itu semestinya penyidik bisa mempertimbangkan problematik soal buku, mendalami pemikiran orang, latar belakang orang itu kan tidak harus dari buku. Yeah. Kita yang membaca buku itu, apakah semua orang harus terpengaruh dengan pikiran yang ada di buku itu, gitu. Kan itu. Nah itu yang problematiknya. Tentu kita tidak menginginkan ini kembali kepada masa lalu, itu menjadikan buku menjadi permasalahan. Itu yang tentu yang perlu dipertimbangkan oleh penyidik. Kita paham yang menjadi pemahaman penyidik ya paham, tapi bagaimana mendalami selanjutnya saya kira tidak harus bergantung pada buku yang dilihat ya. Kalau gitu nanti bisa bisa menimbulkan stigma gitu jadinya gitu. Jadi stigma buku menjadi problem. Itu jadinya kan begitu jadinya. Padahal buku itu harus dibaca. Kalau kita ini yang beragama Islam kan dituntut iqra, membaca. Apapun itu literaturnya ya. Membaca apa saja. Cuman ya membacanya itu kan banyak gitu. Jadi ketika membaca literatur ini perlu membandingkan ini. Nah, saya kira ketika mendalami latar belakang seseorang, pikiran seseorang itu tidak hanya fokus kepada satu buku, keluarganya, temannya dan sebagainya itu namanya sosiometrik kan. Sosiometrik itu bisa menggali bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga pemikiran-pemikiran itu juga bisa terkait dengan lingkungannya. Kalau ingin menggali jaringannya, barangkali membeli bukunya, apakah itu dibeli atau diberikan, nah itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, tapi kan tidak secara langsung semestinya. Iya. Tidak menjadi sesuatu yang perlu mendalami, punya korelasi, dalam istilah hukum kan koherensi. Apakah punya koherensi fakta buku itu dengan fakta dugaan tindak pidananya itu? Nah, karena itu PBHI melihat seperti apa penyitaan buku. Apakah harus segera diklarifikasi bahwa itu bukan barang bukti semestinya? Iya, saya tegas dulu mengatakan bahwa kalau kita merujuk pada criminal justice system atau sistem peradilan pidana kita berdasarkan KUHP gitu ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, alat bukti itu adalah barang atau benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan, baik dia sebagai alatnya atau diambil manfaatnya dan segala macamnya. Nah, dalam kategori ini, kalau yang dirujuk adalah buku sebagai dasar pemikiran, itu bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti. Karena buku-buku itu tidak berada pada TKP dugaan tindak pidana yang terjadi, dan apalagi tuduhannya ini adalah penghasutan untuk melakukan demonstrasi yang menyebabkan pengerusakan, pembakaran, dan segala macam. Itu yang pertama, ya Priska. Yang kedua adalah, saya melihat juga begini, kalau kita lebih detail lagi baca buku-bukunya itu malah banyak yang nggak nyambung, Priska. Misalnya buku pemikiran Karl Marx gitu ya. Misalnya buku pemikiran Karl Marx yang disusun oleh Franz Magnus Suseno yang isinya menjelaskan bahwa gagasan itu nggak bisa diterapkan di sini gitu loh, di Indonesia itu. Lalu ada buku fiksi di situ ya tentang pembunuhan tentara angkatan udara
di latar belakangnya di Peru tahun 50-an, bukunya si Vargas itu. Bukunya Vargas itu menjelaskan tentang korupsi dan pelibatan militer di dalam pembungkaman terhadap korupsi itu. Nah, ini gak ada kaitannya sama sekali. Gitu. Nah, jadi saya katakan ini tidak merupakan alat bukti, tidak ada relevansinya. Jadi yang dibutuhkan bukan klarifikasinya. Hentikan penggeledahan dan penyitaan yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan. Terlebih lagi, saya mau katakan begini, yang kami tunggu itu justru adalah kejanggalan pada saat demonstrasi, dugaan terlibatnya intelijen militer yang ditangkap dan banyak yang beredar di depan masyarakat, itu yang belum terjadi sama sekali. Padahal videonya jelas beredar, mereka yang membakar posko-posko lalu lintas polisi, mereka yang kemudian memukul anggota BRIMOB, mereka yang kemudian membawa bom molotov segala macam, itu nggak kelihatan malah Friska, itu yang hilang. Nah, apakah ini sudah masuk dalam penyidikan kalau dari yang Kompolnas lihat, termasuk juga apakah yang saat ini penyidikan prosesnya sedang berlangsung sudah punya alat bukti yang kuat? Karena tadi kan kita sudah bahas bahwa relevansi buku ini tidak terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dibuktikan, tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tim raksasa AFC Ajax berpeluang merangsak ke posisi 2 besar klasemen Eredivisie walau berjumpa dengan NAC Breda mengandalkan permainan atraktif sang winger Mika Holtz. Namun jangan remehkan tim tamu. Wingback cepat mereka Kemper bisa jadi kejutan bagi tim tuan rumah. Eredivisie AFC Ajax versus NAC Breda, Sabtu 27 September pukul 9.15 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Diduga hilang kendali, sebuah angkot menabrak sepeda motor dan kendaraan lain di Depok, Jawa Barat. Warga bersama pengguna jalan lain berbondong-bondong menolong seorang pengendara sepeda motor yang terjepit di antara dua kendaraan. Akibat kecelakaan ini, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah. Sementara mobil yang tertabrak di belakang motor mengalami rusak berat di bagian depan hingga ban depan yang pecah. Wah, sopir angkotnya nih kayaknya nih, mabok nih, gila. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Masih bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Julius Ibrani selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Saya ke Pak Yusuf menyambung yang tadi. Jadi kan kalau dari Kompolnas melihat, apakah sudah maju penyidikannya untuk mencari alat bukti lain yang memang terkait dengan kasusnya atau tidak dari pengawasannya Kompolnas? Ya, pada waktu penangkapan itu kemudian kan dirilis tuh. Yang kita lihat ya ada proses kemudian penyidikan. Hanya sekali lagi tadi sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Mas Julius terkait dengan alat bukti 184 itu. Nah, jadi yang perlu kami garis bawahi ini yang kesannya sebenarnya berlebihan ketika terlalu cepat menjadikan buku yang disita itu dijadikan barang bukti yang diekspos. Seharusnya itu dimintakan ahli untuk melihat tadi punya hubungan enggak semua buku-buku yang disita itu isinya, tidak langsung menyimpulkan bahwa itu paham anarkisme. Misalnya buku strategi perang gerilya Che Guevara, kalau itu ditemukan buku perang gerilya Sudirman bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi itu yang kita sorot sekali lagi soal terlalu cepat penyidik mengekspos dan menjadikan buku yang disita itu sebagai barang bukti yang seharusnya kalau ingin dilakukan pendalaman itu ya didalami saja dulu, tidak perlu diekspos. Didalami dulu, isi bukunya apa dulu, bukunya. Dan kaitannya dengan unsur pidananya apa begitu ya? Apakah ada kaitannya atau tidak gitu? Masalahnya isi bukunya itu nyambung nggak dengan yang dilakukan Magnis Suseno, itu nyambung nggak bukunya? Itulah wujud pendalaman itu. Setelah dilihat,
Ini nggak nyambung. Nah, barangkali yang perlu didalami misalnya mereka mendapatkan buku itu dari mana, beli atau diberikan orang, kalau itu ingin menggali lebih dalam interaksi, yaitu sosiometrik kan, untuk mendalami mereka yang ditangkap ini kaitannya dengan kerusuhan. Kalau tidak pidana kan ren actus mens rea, itu ada niat dan ada perbuatannya. Apakah buku dipakai untuk merusuh? Nah, kan itu. Apakah buku itu menimbulkan niat? Itu tentu pendalamannya masih lebih jauh. Terlalu cepat itu. Apalagi pembuktian mens rea atau niat itu tidak semudah itu juga kan ya, Pak Yusuf? Jadi kami melihat itu, saya melihatnya sih berlebihan, terlalu cepat. Sebelum didalami lebih lanjut isi bukunya itu yang ditangkap itu mengerti juga nggak dengan isi buku itu. Gitu. Oleh karena ini sudah diekspos, maka perlu transparansi agar dijelaskan lagi kepada kita, kepada publik. Kita Kompolnas terus memantau ini mereka yang ditangkap ini mengerti nggak dengan isi buku itu. Nah kalau dari Bung Julius, kalau dari buku yang saat ini disita, apakah memang bisa dianggap ini malahnya membungkam kebebasan untuk berpikir? Karena tidak ada dianggap, tadi juga Pak Yusuf mengatakan harusnya nggak diekspos lebih dulu, terlalu terburu-buru untuk ini. Iya jelas Friska. Kan kita mau coba pahami konsep berpikir para penyidik anggota kepolisian gitu ya. Bahwa buku-buku ini dianggap mengilhami perbuatan yang dituduhkan kan gitu ya. Jadi menjadi motif bahasanya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi pernyataan Mas Yusuf penting sekali. Apakah betul dibaca dan memahami? Itu pertama, karena kalau kita lihat judulnya bahkan banyak yang nggak relevan. Yang pertama. Yang kedua adalah ada yang hilang Friska. Jadi dalam teori tuduhan tindak pidana penghasutan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, itu harus ada relasi kuasa. Tidak mungkin orang yang menerima suruhan itu tidak berada pada satu relasi kuasa yang lebih rendah daripada yang menyuruh. Itu nggak mungkin. Jadi itu nggak terbuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan bersikap ahistoris. Ini perjuangannya Mas Yusuf zaman dulu ini, bahwa kita menghadapi situasi adanya larangan buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dan segala macam yang dianggap propaganda untuk melakukan mengganggu kekuasaan pemerintahan yang sah, yang ada kaitannya dengan subversif ataupun penghinaan terhadap kekuasaan negara dan simbol negara. Judulnya namanya Hartzai Artikelen. Nah, konsep pemidanaan melalui buku-buku yang isinya berisi pemikiran-pemikiran melawan kekuasaan negara itu udah diputus oleh MK nomor 13 nomor 22 tahun 2006 dan dinyatakan tidak boleh ada pemindanaan dengan konsep yang demikian. Nah, kami hari ini melihat itu. Jadi melihat pengulangan konsep Hartzai Artikelen di zaman Orde Baru yang begitu represif dan militeristik ketika itu pada saat penanganan melalui penyitaan buku-buku ini. Nah, ini yang dampaknya nanti, Friska, pendidikan kita dalam kondisi yang makin drop, membaca buku, memperluas pengetahuan itu menjadi satu bentuk ketakutan yang luar biasa sehingga tidak dilakukan oleh para siswa-siswa di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Ini yang bahaya. Gitu. Singkat saja kalau dari Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas mendorong penyidik agar tidak terburu-buru soal ini dan mengoreksi juga kalau ini dianggap tidak relevan sebagai bukti? Iya, jadi untuk memastikan itu punya hubungan adanya dengan niat lah, katakanlah begitu, itu kan isinya kan harus didalami. Penyidik kan harus mendalami isi buku itu. Ada 5 buku. Apakah 5 buku itu nyambung nggak isinya? Apakah sama pahamnya? Paham berpikirnya itu sama nggak? Yang digunakan itu sama nggak? Maka perlu dimintakan ahli untuk melihat itu. Jadi itu yang bagian yang kita mintakan klarifikasi ketika sebelum mengekspos itu dijadikan barang bukti, apa yang dilakukan penyidik pada saat itu, melihat buku itu, mendalami buku itu, sehingga belum lagi kita tanya kepada mereka yang ditangkap itu mengerti nggak buku yang salah satunya itu secara dalam. Nah, sehingga kan begini, kita katakanlah satu buku itu, inti dari buku itu, kalau kita buat resume itu ini, mengerti nggak mereka itu? Dan itu relevan atau tidak, itu pertanyaan berikutnya juga. Itu ada relevansi, ada koherensi tidak. Dan ini harus transparan agar jangan ada pertanyaan di publik dan juga memang apa yang dilakukan oleh penyidik ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak menyalahi hukum. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih juga Bung Julius. Selamat malam. Selamat malam, Priska.
Berikutnya saudara, Timnas Indonesia bakal kembali berjuang ke Piala Dunia pada 9 Oktober dan 12 Oktober mendatang. Dalam kualifikasi putaran 4 ini, PSSI memprotes soal penunjukan wasit yang berasal dari kawasan yang sama dengan calon lawan Timnas, yaitu Arab Saudi dan Irak. Sesaat lagi. FIFA hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku FIFA sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku FIFA. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya